Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3 ya. Video kali ini kita akan membongkar bagian kelahar setang untuk motor Vario 150 ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perawatan untuk komstir atau kelahar setang, dan saya akan mempraktekkan cara menggantinya ya. Oke, untuk teman-teman semua, jangan salah, untuk bagian kelahar setang atau komstir ada perawatannya ya, supaya tahan lama, awet ya. Itu ada perawatannya. Nanti saya akan jelaskan untuk perawatannya ya, supaya teman-teman tahu. Kita langsung saja bongkar untuk bagian segitiganya. Kita lepas dulu bagian bautnya ini ya, kita lepas dulu. Kita tinggal angkat saja palanya, nah seperti ini ya. Oke, jangan lupa diganjel untuk bagian bawahnya ya. Oke, untuk bagian setang sudah kita lepas ya. Tinggal kita lepas untuk bagian cakram bawah ya, bagian cakram bawah dilepas. Terus selanjutnya kita lepas untuk mur bagian segitiganya ya. Oke, untuk pembukaan mur segitiga terlebih dahulu kita kencengi yang bawah ini kan ada dua. Nah, ini kencengi dulu yang ini. Untuk pengikatnya ini kita kencengi dulu, baru kita kendori yang atas, mur yang atas ini ya, supaya nggak susah ya. Langsung saja kita praktekkan. Oke, kita kendori dulu untuk mur yang bawah ini. Seperti ini kita kendori. Nah, setelah kita kendori, baru kita putar untuk yang mur yang atas seperti ini ya. Nah, sangat mudah ya. Jangan lupa dikumpuli untuk mur-murnya, untuk baut-bautnya ya. Baru kita kendori sambil kita tahan untuk segitiganya supaya enggak seret. Oke, untuk segitiganya sudah kita lepas ya. Oke, saya akan jelaskan. Oke, untuk umur motor yang masih muda kayak Vario 150 ini, aturan pemakaian kelahar setang untuk bawaan dari pabrik itu aturan lebih awet ya, lebih awet, tahan lama ya, jika perawatannya itu dilakukan. Untuk motor Vario ini sendiri tidak melakukan perawatan untuk bagian kelahar setang atau komstir ya. Jadi perawatannya hanya melakukan untuk penyetelan ya, penyetelan di saat segitiga atau bagian setang itu godak ya. Untuk teman-teman sendiri pasti bisa merasakan bahwa kalau untuk bagian kelahar setangnya ini godak ya, walaupun sedikit, pasti untuk teman-teman semua bisa merasakan. Jadi untuk teman-teman ya, kalau mempunyai motor apapun itu ya, di saat untuk bagian depan atau kelahar setang atau segitiganya itu kok merasakan ada godak dikit, itu harus
dilakukan untuk penyetelan sebelum terlambat ya. Jadi maksudnya untuk penyetelan itu supaya antara mangkok ini, mangkok stang, ntar saya ambilkan contoh. Nah ini untuk mangkok setang dan pelor ya, mangkoknya ini konesnya itu kalau dilakukan perawatan atau dikencang nih ya, itu akan tahan lama ya, karena dia kencang, nggak godak. Cuman kalau tidak dilakukan untuk perawatan dikencang itu, biasanya untuk bagian pelor atau mangkok setangnya ini dekok, kalah atau hancur pelornya ya. Jadi seperti itu untuk teman-teman. Jadi jangan salah untuk perawatan kelahar setang ya untuk teman-teman. Untuk bagian daerah sini kebanyakan banyak yang tidak tahu untuk cara perawatannya ya, tidak tahu. Jadi ya, catatan untuk teman-teman, di saat untuk motor ini diganti kelahar setang yang baru, tidak menjamin akan awet ya, kalau tidak dilakukan perawatan di saat kendor dikencengi ya, tidak akan awet. Oke, untuk masalah kalau tidak dilakukan perawatan untuk kelahar setang, nanti efeknya di bagian sini ya. Untuk teman-teman yang bagian sini itu kebanyakan kalah, yang untuk bagian mangkok atas ya. Di bagian sini ya, untuk bagian sini itu pasti kalah ya, yang sini itu akan dekok ya, dekok. Ini kan kayak gini dia sistemnya ya, supaya teman-teman tahu. Nah seperti ini caranya ya. Ini yang di batangannya, ini yang ada pelornya seperti ini ya contohnya. Seperti ini. Lah ini kalau setang ini atau pelornya itu sudah hilang semua atau pecah ya, efek dari tidak dilakukan perawatan, nanti takutnya yang di bagian sini itu kalah dengan mangkokan. Ini pasti dekok ya, dekok habis karena terlalu godak ya. Kalau ini sudah dekok, udah kalah di bagian sini, bagian mangkok ini, walaupun diganti kelahar setang yang asli, tidak akan bisa kenceng lagi ya. Saya jamin tidak bisa kenceng lagi, kecuali ini ditambah daging atau diganti segitiganya ini. Nah makanya untuk teman-teman hati-hati ya. Jadi untuk bagian kelahar setang perlu diingat itu ada perawatannya. Terus untuk teman-teman yang memasang bagian mangkok setang ya, mangkoknya yang di bagian bawah sini diperlukan hati-hatinya, maksudnya gini, pelan-pelan ya. Jadi mukulnya itu pelan-pelan ya, pelan tapi pasti dia. Jangan ngotot tapi miring ya, jangan ya, nanti takutnya kalah di bagian ini, asnya ini. Kalau ini sudah kalah terus mangkoknya ini kendor, itu walaupun dikencengi, disetel kenceng pas, dia tidak tahan lama ya. Untuk ketahanannya itu enggak tahan lama, pasti godak lagi ya. Nah terus di bagian sini, bentar, oke, untuk bagian mangkok yang bawah sini, untuk teman-teman ya, kebanyakan kalau waktu kita buka mangkok yang bawah itu diusahakan seimbang ya mukulnya, jadi lurus, jangan sampai miring. Nanti kalau miring dia dinding
salah satu antara kanan dan kiri pasti ada yang kalah ya. Kalau itu kalah, kalau untuk teman-teman tidak dibersihkan waktu pemasangan, nanti takutnya tidak center, tidak lurus ya. Efeknya juga disetel nggak maksimal ya, perlu diingat. Untuk pemasangan mangkok setang yang asli memang sedikit rumit ya, karena untuk pelornya itu nggak ada rumahnya ya, jadi kayak gini. Jadi takutnya nanti kalau kita nggak hati-hati bisa buyar ya. Nah seperti ini. Oke. Untuk pembahasan yang ini sudah paham ya untuk teman-teman ya. Nanti kita lanjut untuk pemasangan penyetelan ya, gimana nanti hasilnya ya. Nanti kita praktekkan supaya teman-teman tahu cara penyetelan. Nah penyetelan itu pun penyetelan itu sendiri dilakukan penguncian ya, ada penguncian untuk bagian setang, setelan setang ini ya. Ini ada pengunciannya. Nah, kenapa dilakukan untuk penguncian ya, supaya untuk jangka panjang untuk bagian yang bawah sini ya, ini penataannya seperti ini ya. Untuk bagian bawah sini, di saat sudah dikencengi, di setel kenceng itu untuk jangka panjang menghindari supaya tidak mudah kendor ya, supaya tidak mudah kendor untuk bagian yang bawah sini. Makanya ada trik cara mengencangi supaya awet tahan lama ya. Oke, nanti kita praktekkan untuk bagian sini. Oke, untuk segitiganya dan kelahar setangnya sudah saya ganti ya. Oke, kita lanjut untuk proses penyetelan untuk bagian setelan kelahar setangnya ya. Ini bagian bawah. Oke, untuk pemasangan kelahar setang, setelah dipasang murnya yang bawah ini, diusahakan dikencengi ya, dikencengi mentok, dengan catatan bisa diputar sedikit walaupun agak seret, tidak masalah ya, walaupun agak seret tidak masalah. Terus jangan lupa dipasang ring. Ini kan ada takoannya, ini ringnya seperti ini ya, kita pasang ya. Nah kita pasang seperti ini ringnya. Terus mur yang atas, mur pengunci ya, kita pasang seperti ini. Oke, untuk pertama kita kencengi mentok untuk yang bagian bawah, terus kita pasang ringnya, terus pasang mur yang atas ya. Kalau bagian bawah ini sudah mentok, tinggal kita kencengi yang sini ya, yang atas kita kencengi set seperti ini. Diusahakan kenceng ya, kenceng banget ya. Oke, diusahakan kencang banget. Oke, kita lihat dulu. Ini sepertinya ringnya kalah ini. Bentar, ini ringnya kalah ini teman-teman. Bentar, kita cek dulu. Kalah ini sepertinya. Oh iya teman-teman, kalah ini ringnya. Ini ring ini harus masuk di kuncian ini ya. Nah ini kalah ini. Oke, setelah kita pasang seperti ini, kita lakukan pengancingan ya. Dengan posisi baut yang atas ini, mur yang atas ini sudah kenceng, terus ini sudah kenceng ya, baru kita melakukan
pengancingan seperti ini. Kita kendori yang ini, yang bawah tadi kan kita kencengi, yang atas sudah kita kencengi. Nah sekarang kita kancing menggunakan mur yang bawah ya, kita kendori sesuai keinginan kita ya. Kalau menurut kalian ini sudah kenceng berarti sudah ya, seperti ini kita kendori. Nah oke, sambil kita rasakan untuk setangnya sudah ringan atau masih kenceng ya, masih seret. Nah ini sepertinya sudah ya, sudah bagus. Coba kita cek lagi. Depan ya? Tak paku. Oke, ini sudah kita pasang ya. Coba kita tes ya dengan cara kita putar stangnya ya. Ini posisi tengah ya. Nah, kalau kita pantulkan seperti ini, dia bisa mantul, berarti untuk setelannya pas ya. Nah ini aman ya, enteng ya. Berarti untuk pemasangan mangkok kelahar setangnya itu rata, kanan kirinya rata, atas bawah juga rata ya. Diusahakan seperti itu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.